Nah ini satu apa? Kalau kita ngambil ya, ketika kemarin pokoknya kita lihat di beberapa grup WA itu ada istilah test case. Jadi umat Islam itu sekarang lagi dites nih. Dibuat sebuah aturan. Kira-kira orang Islam diem nggak? Kalau diem digalakan. Kalau nggak diem ya ditarik lagi. Kemarin umpamanya tabligh takbiran keliling dilarang di Jakarta. Orang Islamnya diam ya udah digalakan sampai sekarang. Udah jadi peraturan daerah. Nggak bisa orang Islam kemudian menggugat. Kecuali ke MA. Tapi ketika orang Islam kemarin umpamanya Menteri Pendidikan membuat aturan tidak boleh doa di sekolah. Doa itu harus diatur karena sekolah itu bukan sebagai sarana penyebarluasan agama tertentu. Tapi ketika orang Islamnya ngomong, ditarik lagi. Enggak kok, sekadar isu aja udah. Rencana aja. Ini kalau kita diem pasti gitu. Tapi karena banyak orang yang ngomong, akhirnya ditarik lagi. Nah ini mungkin kondisi kita hari ini ya memang sangat-sangat memprihatinkan. Terlebih kalau kita lihat kesiapan orang-orang yang benci kepada Islam itu sudah terlihat sekali ya. Maksudnya ketika Jalaluddin Rahmat sudah jadi anggota dewan, tidak sedikit ya ada apa? Kita kedatangan 1.000 orang pencari suaka politik, katanya sih dari Iran atau Irak. Dan notabene yang nyari suaka politik itu semuanya adalah pemuda-pemuda. 1.000 orang nyari suaka politik itu kan biasanya ibu-ibu nenteng bayi gitu ya. Tapi ini suaka politiknya pemuda-pemuda, mau ngapain sih? Kalau nggak punya kepentingan agama mereka sendiri. Ini poin-poin yang tidak bisa kita nantikan. Jadi boleh jadi host kalian ketika kita saat ini tenang-tenang saja, nggak peduli dengan apa kondisi yang ada, orang-orang di luar Islam itu sudah persiapan yang luar biasa. Demikian mungkin. Tolong. Ya, dilanjut ada mungkin yang akhwat dulu ya, sedang. Ya, tidak akan silakan. Jika ada atasan atau teman dari kita membawa makanan dari perayaan Natal, apakah makanan itu halal untuk kita? Jika kita menolak atau tidak memakannya, tentunya di perkataan mereka. Gimana solusinya? 2. Kita diundang pada acara pernikahan atau kelahiran anak dari non-muslim, apakah dibolehkan secara agama kita dalam pernikahan muslim tidak bukan sahnya? Terima kasih. Ya. Ya, pertama ini terkait makanan yang disajikan oleh kalangan non-muslim. Ya sekalian, di surat Al-Maidah ayat 5 Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan-makanan yang disajikan oleh ahli kitab, dalam hal ini Kristen dan Yahudi, halal lakum, itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Demikian juga makanan yang dibuat kalian itu halal untuk mereka. Ini pertama. Kedua, Rasulullah SAW pernah diundang oleh wanita Yahudi untuk ikuti jamuan makan, dan Rasul pun makan. Cuman pertanyaannya kemudian, pertama, apakah ahlu kitab itu masih ada sampai sekarang? Kedua, apakah orang Kristen yang saat ini ada itu pantas disebut ahlu kitab atau tidak? Alasan inilah yang melatar belakangi sekaligus bisa menjadi penjelas kenapa Rasulullah SAW berani makan makanan yang disajikan oleh ahli kitab.
Sebagian ulama atau jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ahlu kitab itu adalah orang-orang yang dilahirkan dan tinggal di Palestina. Dan Yahudi atau Nasrani yang saat itu hidup sejaman dengan Rasul dan tinggal Madinah, mereka bukan asli orang Madinah, tetapi mereka pindahan dari Palestina. Karena dalam kitab-kitab mereka disebutkan Nabi terakhir itu akan muncul di Arab. Dan mereka kemudian eksodus ke Arab, ke Mekah dalam hal ini dan Madinah, dengan harapan mudah-mudahan Nabi itu lahir dari keturunan mereka. Ternyata bukan. Ya. Jadi yang harus digarisbawahi itu, wallah kauli rajih, pendapat yang lebih kuat itu ya Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak lagi ahli kitab. Nah, oleh karenanya ikhwan fillah, para ulama kemudian memberikan penjabaran secara lebih luas. Kalaupun toh Yahudi dan Nasrani saat ini masih dikatakan ahli kitab, dan jikalau kita mau memakan makanan mereka, harus ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, kalau makanan itu berupa daging, bisa nggak kita memastikan ketika daging itu disembelih, niat dari orang yang mengadakan hajatan itu, apakah disembelihnya atas nama Allah atau selain Allah? Kedua, ketika makanan itu disajikan, apakah tujuannya adalah menghormati tamu atau sebagai bentuk perayaan dari hari raya mereka? Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh memakan dan menyantap makanan tersebut. Rasulullah ketika menyantap dan memakan makanan dari wanita Yahudi itu kondisinya bukan dalam kondisi hari raya, tapi sifatnya undangan. Jadi hubungan atau muamalah antara manusia dengan manusia yang lain. Rasulullah. Dan wanita Yahudi tersebut keturunannya bukan dari Madinah, Palestina, sehingga tercakup kriteria-kriteria. Nah, tinggal masalahnya ikhwan sekalian, tinggal tata cara kita menyampaikan argumentasi kita agar membuat orang, apalagi atasan kita, langsung di PHK, SP2. Kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, sehingga mereka dengan sendirinya paham. Saya mungkin pernah cerita di sini, ada wakil gubernur Bengkulu, Ustadz siapa ya? Ada yang tahu nggak? Wakil gubernur Bengkulu saat ini? Beliau dari Partai Islam, tidak perlu saya sebutkan dari partai mana, silahkan cari aja di internet ya. Dia sebagai pejabat publik, mau nggak mau harus datang, diundang perayaan Natal. Dia datang. Ketika ingin memberikan sambutan, beliau dipinta untuk menyalakan lilin. Pernah saya sampaikan nggak di sini? Belum hadir ya. Kalau gitu yang pernah saya sampaikan. Ya ketika disuruh nyalakan lilin, Ustaz ini nggak mau, maaf, tidak bisa. Akhirnya jamaah yang saat itu menyambut kedatangan beliau rasa tidak suka dengan penolakan. Laut mukanya sudah kelihatan. Oh ini nih nggak menghormati. Bukan Bengkulu tapi Maluku Utara, maaf, Gubernur Maluku Utara. Marah tuh jamaahnya. Hingga akhirnya apa? Siapa namanya? Ya, Gubernur Maluku Utara, wakil Gubernur Maluku Utara. Akhirnya ketika sambutan itu beliau naik ke atas podium lalu kemudian menyampaikan sambutan. Beliau mengatakan seperti ini. Ketika saya tadi menolak permohonan untuk menyalakan lilin, bukan saya tidak menghormati atau menyepelekan agama Anda, tapi justru dengan cara penolakan itu saya ingin menghormati agama Anda itu mulia di hati-hati Anda. Kalau hanya sekedar menyalakan lilin gampang, ketika di rumah mati lampu saya nyalakan lilin. Tapi karena ini berhubungan dengan keyakinan dan akidah Anda, saya tidak mau ketika saya nyalakan lilin itu ada perasaan dalam hati saya menghina dan mencaci maki agama. Poin di hati saya, pasti nyalain lilin nih, gak ada kerjaan atau apa. Tapi dengan saya menolak secara halus dan terlihat oleh Anda,
saya memperlakukan ajaran dan akidah Anda itu secara tertentu. Akhirnya apa? Yang tadinya jamaahnya merasakan ketidaksukaan, semuanya berdiri dan akhirnya tepuk tangan. Mereka merasa terhormat. Nah, tinggal cara kita penyampaiannya. Ya, sampaikan sesimpel mungkin bahwasanya ini bagian dari agama kami, bukan kami tidak menghormati apalagi menolak permintaan Anda. Tapi secara prinsip akidah kami diajarkan ini. Insyaallah bisa mengerti. Ya, tidak perlu dengan ungkapan kekerasan. Nggak boleh, agama nggak boleh, musyrik, sebenarnya. Insyaallah itu nggak perlu nunggu 1 hari. Kalau turun. Seperti itu mungkin. Wallah. Ya, mungkin fenomena tadi kita banyak terjadi di masyarakatnya. Mungkin di kalangan kita orang-orang muda itu ada mungkin jebakan-jebakan dari mereka. Mereka tidak mengikuti ritual ininya, mungkin ya, tidak mengikuti ritual acara Natalnya, tapi dia mengundang untuk makannya. Makan sendiri tadi kan mungkin jadi bagian daripada ritual tersebut. Ya, itu menjadi catatan buat kita semua. Nanti ada ketika kita diajak diundang makan, ya seolah-olah terlepas dari ritual acara Natal tersebut. Ternyata kemudian bagian dari satu kesatuan dari acara tersebut, acara Natal tersebut. Dan dilanjut mungkin dari awal ada lagi. Kalau tidak ini diselingan dari letak dan juga tadi yang satu sudah disampaikan sama. Pertanyaannya, bagaimana cara agar Islam bisa kembali dekat negeri ini, dan bagaimana cara kita, terutama kita sebagai generasi muda, agar sektor-sektor ekonomi bisa kembali kita kuasai oleh muslimin. Begitu. Kalau jawabannya mudah, tinggal prakteknya yang sulit. Kalau kita memetakan kondisi negara kita hari ini, hampir tidak ada satu lini yang dikuasai oleh kita. Ekonominya jelas, siapa yang berkuasa di negeri kita. Pendidikannya pun jelas, siapa yang menguasai ranah pendidikan saat ini. Kita nggak perlu berbicara menterinya ya. Coba lihat kualitas pendidikan yang terbaik saat ini, di mana kita ingin cari pendidikan yang terbaik. Secara sainsnya ya, secara ilmu pengetahuannya, kita nggak berbicara dalam ranah agamanya. Siapa yang suka menjuarai olimpiade matematika, kimia, fisika atau apapun? Namun siapa yang menguasai ranah militer, yang notabene sebagian besar jenderal berbintang 5 dan seterusnya, bukan orang non-muslim. Bukan orang muslim, orang non-muslim. Sampai siapa yang menjadi sampai detik ini kepala intelijennya, bukan orang non-muslim, Kristen. Jadi banyak ikhwas sekalian PR yang harus kita kerjakan, bukan hanya dalam ranah ekonomi saja. Maaf jika ada di antara kita yang saat ini, maaf ya, bukan menyepelekan. Ada yang jualan buku, ada yang jualan herbal, lalu merasa cukup dengan ekonomi seperti itu, aktivitas ekonomi seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya secara makro, secara luas, itu semuanya tidak cukup. Karena kerja-kerja kita hari ini bukan lagi jualan herbal, tapi buat pabrik herbal. Konteks herbalnya. Kerja-kerja kita hari ini bukan terbatas lagi jualan buku, tapi jadi penulis buku, penerbit buku, dan seterusnya. Nah, kita sama-sama tahu ya, salah satu buku terbesar, penerbit buku terbesar di Indonesia itu bukan orang muslim, agama lain. Sampai saya sedih ya, di sekolah ITH sebagian besar 90%,
bukunya itu dibeli dari penerbit non-muslim. Erlangga, Yudhistira. Itu dari mana? Kalau udah hidup muda, penulisnya muslim, tapi penerbitnya non-muslim. Kira-kira besar mana tuh keuntungannya, penulis atau penerbit? Dan saya apresiasi dalam hal ini teman-teman yang melakukan aktivitas yaitu ya ekonomi, herbalnya, bukunya silakan, luar biasa bagus. Tapi tidak lantas kemudian hal atau apa aktivitas ini memuaskan diri kita hanya karena sekedar kita bisa berdiri dengan kaki kita, tidak meminta-minta ke yang lain. Itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya kemudian kita meluaskan jaringan kita itu. Nah, oleh karenanya kalau kita belajar dan memulai dari mana, ya kita mulai dari kita sendiri. Perbaiki segala kekurangan-kekurangan kita hari ini. Pelajari segala macam bekal ilmu yang itu memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Karena adab dalam thalabul ilmi ini bukan hanya sekedar ikhlas. Para ulama menyatakan di antara adab-adab thalabul ilmi itu harus punya niatan raf'ul jahri an ghairihi. Kita harus punya niatan untuk menghilangkan kebodohan dari orang-orang sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan dan kemiskinan yang ada di saat ini dalam diri kita, tapi juga harus berusaha untuk memerdekakan saudara-saudara kita yang lain. Konteksnya secara luas. Kalau konteksnya mikro atau kecil untuk diri kita itu cukup. Tapi kalau dalam pandangan Islam itu nggak cukup. Nah, katanya banyak hal sebenarnya kalau kita ingin coba pikirkan. Saudara-saudara kita yang di daerah Jakarta Selatan, di daerah Cilandak itu kan kawasan militer tuh. Sekarang itu teman-teman yang ada di militer itu sudah mulai ada kehausan spiritual dalam hati-hati sebagian perwira-perwiranya. Hingga akhirnya sekarang itu dibuat sebuah kebijakan, siapa anak yang hafid Quran 30 juz itu masuk tanpa diseleksi. Dan sekarang itu banyak anak ustaz-ustaz di daerah Jakarta Selatan itu yang itu melihat postur tubuh anaknya ideal gitu ya, tanpa perlu mengeluarkan uang, apalagi yang sekarang kan ingin masuk gitu nominal uangnya berapa ratus juta gitu, 500 juta gitu ya, ingin jadi polisi atau jadi apa. Nah sekarang ini kesempatan gitu. Ketika punya pejabat-pejabat yang punya afiliasi dan keteguhan dengan Islam, mereka membuka ruang-ruang. Nah ini kesempatan nih buat kalian. Di UI umpamanya ada fakultas kedokteran. Kalau anak yang hafal 30 juz, nggak perlu pakai UMPTN, langsung tuh masuk. Asal hafalnya 30 juz. Nah kalau bukan 30 ya. Kadang kita kebanyakan metode ya. Kita kebanyakan metode, tapi enggak fokus dengan satu metode. Saya sih harapkan metode yang saat ini digalakkan sama BU, menghafal Quran dengan tersenyum itu bukan istilahnya angat-angat saya ayam gitu. Hanya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Hilang aja gitu. Enggak gitu. Tapi mudah-mudahan bisa terus. Karena yang namanya metode itu sudah teruji kalau sudah menghasilkan. Ketika penggagas awalnya Ustadz siapa? Ustadz Wibowo ya. Beliau membuat gagasan itu karena beliau sudah merasakan efeknya. Beliau insya Allah itu sudah hafid. Nah tinggal kita nih anak-anak bawahnya, kira-kira bisa nggak? Yang penting konsisten. Itu sih konsisten. Saya saat ini umumnya di BU ada Bina Umum mengadakan program tahfidz. Yang masih bertahan itu ya ada ya deh. Ya mungkin teman-teman yang lain punya kesibukan atau apa gitu. Tapi saya berhusnuzon teman-teman yang saat ini kemudian mempunyai kesibukan tidak hanya sekedar bisa mempertahankan hafalannya, tapi berusaha melakukan.
Kalau punya komitmen ini kan luar biasa. Nah, karenanya mari kita bergerak sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Kalau punya kecenderungannya di agama, ya silakan ke dalam agamanya. Yang punya kecenderungan di ranah-ranah ilmu yang lain, yang itu dirasakan mempunyai dampak positif bagi masyarakat luas, sampai khusus dan masyarakat keumatan. Nah, mari kita bergalakan. Allah. Ya, demikian. Ada lagi? Pertanyaan dari awal ada lagi? Iman cukup? Baik. Cukup? Ada lagi ya? Bagaimana hukumnya kita memberi nasihat yang belum pernah kita lakukan? Iya. Allah. Dalam salah satu riwayat itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita di akhir zaman itu akan ada nama muncul sosok manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai Ruwaibidah. Ruwaibidah itu artinya orang yang ngerti ilmu, tapi ilmu itu tidak memberikan kemanfaatan kepada dirinya, bahkan menyesatkan orang lain. Ketika ilmu yang dia pahami itu kemudian bertabrakan dengan hawa nafsunya. Nah, memang jelas di Allah. Prinsip dasarnya Allah umpamanya mengatakan di surat As-Saff. Di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Sungguh besar murka di sisi Allah bagi orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Prinsip dasarnya seperti itu, ya Allah memerintahkan kepada kita dan Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh bahwasanya sebelum kita berkata kita sudah mengamalkannya. Hanya saja Allah tidak semua orang kemudian mempunyai kapasitas dan kualitas keimanan seperti Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kalau kemudian kita nunggu-nunggu, kenapa sih kalian gak nasihat temennya? Oh, saya juga belum bisa seperti itu. Kalau nunggu-nunggu seperti itu, kayaknya tidak ada yang ideal di antara kita. Bahkan saya sendiri ketika saya ngomong di hadapan antum sekalian, saya kira tidak semua yang saya katakan itu bisa saya amalkan. Tapi sedikitnya ketika itu bagian dari ilmu dan mesti saya sampaikan, ya saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bagian dari motivasi, bukan hanya untuk antum sekalian yang mendengar, tapi untuk saya juga yang menyampaikan. Ya. Ada sebuah ungkapan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Mandala ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi." Siapa orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Para ulama itu memberikan sebuah kebiasaan. Ketika tiba hari Senin dan Kamis itu mereka senantiasa mengingatkan teman-teman dan saudara-saudara yang berpapasan atau bertemu dengan dia. Meskipun umpamanya ketika ditanya apakah mereka senantiasa saum Senin Kamis seumur hidupnya, ternyata enggak. Tapi sedikitnya ketika mereka mengingatkan kepada saudara yang lain, minimal ketika ada saudara yang mengamalkannya, dia dapat pahalanya. Makanya ada ungkapan balighu anni walau ayat. Maksud saya ini bukan mengajarkan agar jangan puasa, tapi ngingetin doang, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Tapi maksudnya mudah-mudahan ketika kita menyampaikan apa yang menurut kita itu ilmu dan bermanfaat, tidak hanya jadi bahan tambahan ilmu bagi orang yang menyimak, tapi juga bagi kita yang menyampaikannya. Karena prinsipnya yang menyampaikan itu baik, yang mendengarkan itu baik, tapi yang paling baik itu adalah yang mengamalkan. Seperti itu. Wallah. Ya, ada lagi mungkin sebelum kita tutup sesi dan jawab. Ya, oke cukup. Ustaz, silakan dan betul-betul. Oh iya. Ini kedua tema ya. Jadi jadi kemarin itu saya ditanya oleh teman ya. Jadi teman itu tanya soal
zakat profesi. Ya, jadi setiap bulan itu zakat profesi itu apakah wajib dikeluarkan? Ya, jadi pertanyaannya hukumnya wajib apa gimana? Dan kalau seumpama anak wajib, seumpama apa itu? Maksudnya pada saat teman saya itu tadi di 1 bulan itu pernah uangnya itu apa ini bahasanya pas-pasan gitu ya. Jadi akhirnya zakat itu tadi dibuat jauh nanti bulan depan aja dibayarnya seperti itu. Itu gimana? Saya juga kurang tahu begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan sekalian, zakat profesi ini bagian dari masalah kontemporer. Tidak pernah didengar di zaman Rasulullah SAW, malah para sahabat sudah didengar. Kalau lihat dari sudut sejarahnya, ini awal pertama kali salah satu yang merintisnya itu adalah Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Zakat. Satu kitab atau sebenarnya itu hasil karya tulis beliau, disertasi beliau yang ketika beliau S3 di Al-Azhar, dan beliau mendapatkan nilai komlud. Sampai kata pengujinya, kayaknya nggak ada layak yang bisa menguji beliau dengan kemampuan dan kapasitas beliau. Nah, memang dalam hal ini yang namanya zakat profesi ini bagian dari masalah yang ijtihadiyah. Ijtihad bagian yang dipermasalahkan dan diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Jumhur mayoritas para ulama salafus saleh memang tidak pernah, dan dalam hal ini tidak pernah ada kajian yang namanya zakat profesi. Kalaupun ada, ini di kalangan ulama-ulama modern saat ini. Nah, di antara hal-hal yang mencetuskan adanya kewajiban zakat profesi itu, salah satunya adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, tapi sifatnya umum. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Ayat ini berhubungan dengan zakat pertanian, di mana Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian atau berzakatlah kalian min thayyibatin, dari yang baik-baik, ma kasabtum, atas apa yang kalian usahakan. Kalimat usaha ini cakupannya sangat luas. Ini yang dijadikan salah satu landasan ini. Landasan yang kedua adalah landasan secara logis, secara akal. Di mana logikanya, ikhwan sekalian? Kalau para petani yang kerjanya harus banting tulang, dengan segala hasil yang mereka dapatkan harus mereka dikenakan zakat. Kalau kena hujan zakatnya berapa? 10% kan? Kalau diairi atau dikeluarkan biaya untuk proses pengairan itu, maka zakatnya 5% kan? Logikanya, kalau seandainya para petani saja yang kerjanya banting tulang dari pagi sampai sore hari harus mengeluarkan zakat, ini loh ada profesi yang kerjanya hanya duduk-duduk nyuntik orang doang, tapi penghasilannya bisa mengalahkan petani yang selama 6 bulan harus menunggu masa panen. Asas keadilannya di mana? Nah, ini yang dijadikan salah satu landasan. Kalau antum mau menerima atau tidak, yang jelas landasannya seperti itu. Bagi sebagian ulama yang mewajibkan, maka zakat profesi ini tidak ada bedanya dengan zakat-zakat yang lain. Tapi sebagian ulama yang mengatakan, tidak ada yang namanya zakat profesi, nggak pernah dikenal istilah zakat profesi. Ini juga jadi bagian dari ranah ijtihad yang dalam hal ini setiap orang mempunyai pilihan-pilihannya masing-masing. Asalkan nih yang harus digarisbawahi, dalam masalah ijtihad itu para ulama melarang yang namanya taufik. Taufik itu artinya memilih sesuatu karena itu menurut anggapan kita itu dianggap mudah, dianggap ringan. Pilihannya bukan dilandasi dalil, tapi dianggap ini yang paling mudah menurut kita. Ketika umpamanya ada saudara kita, umpamanya ada yang tidak zakat profesi, ketika ditanya kenapa nggak zakat profesi, sayang uangnya masa dikeluarin, itu kan nggak ada dalil. Landasan pertamanya hawa nafsunya itu yang nggak boleh. Tapi kalau landasannya, ini loh, para ulama mengatakan ini.
itu silahkan. Asalkan kita tidak boleh menyalahkan yang lain ketika mereka punya landasan. Nah kalau foto ada yang tidak jaga profesi, kan masih ada ya kesempatan yang lain, mau infaknya gitu ya, mau sedekahnya atau mau zakat yang lain gitu. Prinsipnya yang namanya masalah ijtihad itu semuanya selama punya landasan dalil masing-masing dan dianggap landasan dalil itu kuat, maka satu antara yang lain tidak punya hak untuk menyalahkan. Pokoknya saya yang paling benar, yang lain salah, seperti itu. Wallahu a'lam.